Mau ini dulu nggak? Mau cerita mungkin berdasarkan pengalaman sehari-hari ketika sudah selesai menulis, kemudian pada fase selanjutnya menyunting. Kira-kira apa sih yang paling menjadi kendala bagi teman-teman dalam proses penyuntingan? Oh ya, ngomong-ngomong background saya bukan bahasa ya, background saya tuh akuntansi. Tapi karena saya lama di dunia jurnalistik dan saya sebagai redaktur, jadi memang terbiasa dengan sunting-menyunting ini sih. Ada yang mau sharing pengalaman menulisnya mungkin atau pengalaman menyuntingnya kira-kira atau menurut teman-teman kenapa sih sebuah tulisan itu harus disunting dulu? Kenapa nggak selesai tulisan kita publis aja? Toh kan tulisan-tulisan kita sendiri ya. Oh Nita, silakan Nita. Oke Kak, saya izin lanjutkan ya. Ada istilah menulislah apa yang kamu pikirkan, jangan pikirkan apa yang kamu tulis. Nah, di tahap pertama ditulis dulu apa yang dipikirkan. Nah, sunting ini berguna untuk supaya apa yang kita tulis ini benar-benar berdampak untuk orang lain. Jadi kalau misalnya apa yang kita pikirkan langsung diposting atau langsung dikirim supaya dinikmati oleh orang lain, rasanya tidak etis begitu. Atau barangkali ada yang kurang, atau ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mungkin datanya kurang atau apa begitu. Tapi kalau misalnya kita bikin diary nih ya, kita bikin diary kan nggak untuk dipublikasikan. Kira-kira penting nggak sih penyuntingan? Apalagi zaman dulu ya, zaman dulu nulis diary itu pakai tangan, digembok. Kemungkinan untuk orang bisa membaca selain kita tuh kecil sekali. Tapi kalau sekarang kan sudah ada ini ya, udah ada diary online lah, kayak kita ngeblog. Ngeblog tuh sebenarnya sama juga kayak kita nulis diary sih. Tapi emang betul kayak Nita bilang, kalau tujuan kita menulis itu adalah untuk konsumsi publik, maka mau tidak mau kita harus ya dengan sengaja untuk menyunting tulisan tersebut. Karena kan ketika kita membuat satu tulisan, selain kita, orang yang membaca tulisan juga harus paham. Kan tujuan menulis untuk itu ya sebenarnya adalah untuk media komunikasi. Nah, ini saya ada bikin sedikit coret-coret. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan swastunting? Kalau bisa kita sebut sebagai definisi, sebenarnya swastunting itu adalah keterampilan teknis. Jadi dia memang sangat teknikal sekali, tetapi keterampilan teknis ini kan bisa dipelajari ya. Dia adalah salah satu hard skill, dan kabar baiknya siapapun bisa jadi penyunting kalau kita mau berlatih. Tapi memang harus membutuhkan ketekunan, ketelitian, ya, kejelian. Jadi sama kayak kita melihat sebuah rumah gitu. Penyunting itu adalah orang yang berdiri di luar bangunan. Kalau kita ada di dalam bangunan, pasti akan susah untuk kita melihat posisi rumah yang mungkin atapnya miring, mungkin ada lubang angin yang nggak simetris gitu ya. Tapi kalau kita sudah berada di luar rumah, kita akan tahu mana sih posisi yang kayaknya kurang benar, mana yang kurang rapi, di mana yang harus diberesin. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, swastunting juga disebut sebagai self-editing ya, ataupun menyunting secara mandiri. Nah, kalau kita berbicara soal menyunting, ada beberapa hal yang menurut saya kenapa swastunting ini penting. Ada mungkin teman-teman sering juga mendengar ungkapan yang mengatakan ngapain sih kita menyunting, kan tugas penulis ya menulis, tugas penyunting adalah menyunting. Nah, saya pribadi tidak setuju dengan ungkapan itu. Kenapa? Karena menyunting ini sesuatu yang nggak bisa disepelekan. Artinya bukan hanya mutlak tanggung jawab si penulis si editor gitu ya. Tetapi dalam kalau misalnya kita menerbitkan sebuah buku, penulis dan editor itu dia saling berhubungan kerjanya. Jadi si editor juga tidak bisa menyunting kalau tulisannya itu kacau misalnya ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting kita ketahui dulu sebelum kita melakukan yang namanya swastunting. Yang pertama, menyunting itu merupakan tahapan krusial sebelum tulisan diterbitkan.
Nah, kadang-kadang ada orang yang dia terburu-buru sekali untuk mempublikasikan karyanya sehingga abai. Tapi kita bisa lihat dulu platform yang akan kita terbitkan. Kalau misalnya kayak status di kanal-kanal pribadi, ya nggak perlu disunting pun nggak terlalu masalah gitu ya. Apalagi jangkauannya sangat terbatas. Kemudian penyunting memang biasanya dilakukan oleh editor, tetapi penulis perlu meninjau kembali tulisannya dan melakukan swastunting. Nah, kalau saya mengibaratkan tulisan itu seperti halaman rumah. Nah, apa yang perlu dibereskan oleh si penulis untuk merapikan rumahnya? Misalkan ada ranting, ada daun-daun yang berguguran. Nah, itu kan untuk merapikan semua itu kita nggak harus membayar seorang arsitek ya, misalkan jasa atau kalau sekarang apa namanya istilahnya yang untuk sarjana lanskap kayak gitu, atau yang bagian tata letak taman. Tapi kalau kita ingin mengatur halaman rumah kita menjadi lebih estetis, baru kita membutuhkan orang yang ini apa namanya orang yang ahli, itulah namanya editor. Tapi kalau cuma untuk merapikan daun-daun, misalnya untuk membuang sampah, itu kan kita nggak harus bayar orang lain, kita juga bisa. Nah, nanti kita lihat sampah-sampah yang ada dalam tulisan itu apa saja yang bisa kita rapikan secara swastunting. Artinya, kalau si penulis bisa punya keahlian swastunting, dia sudah menghemat budget untuk membayar orang untuk menyunting karya-karyanya sendiri ya. Walaupun kalau kita profesinya editor sekalipun, kalau kita bikin tulisan, tetap kita perlukan editor lain. Gitu. Nah, swastunting adalah proses mandiri yang dilakukan oleh penulis untuk memperbaiki karya tulisnya. Karya tulis ini bisa apa saja, bisa novel, bisa fiksi, bisa non-fiksi ya. Nah, swastunting akan meningkatkan kredibilitas penulis. Nah, saya karena lama jadi redaktur di media massa, jadi banyak memperhatikan bagaimana kredibilitas orang-orang dalam menulis ya. Ini sebagai contoh aja buat teman-teman semua. Bukan berarti orang-orang yang, mohon maaf, yang misalnya mereka gelarnya sudah luar biasa, yang berprofesi sebagai akademisi pun sekalipun, belum tentu mereka bisa melakukan swastunting. Nah, saya banyak menemukan orang-orang yang seperti ini. Kadang-kadang dia sudah S2 gitu ya, atau mahasiswa S3 tapi tulisannya masih acak-adut. Masih mending orang-orang yang memang mereka terbiasa menulis setiap hari tapi mau belajar dan karyanya itu biasanya lebih baik. Nah, dan ada juga yang paling penting, seorang penulis harus akrab dengan kamus. Kenapa? Karena banyak kosakata-kosakata yang selain menambah kekayaan bahasa kita, terutama buat yang menulis fiksi. Yang menulis fiksi itu sangat diperlukan kekayaan kosakata. Jadi kita harus akrab dengan kamus. Dan sekarang kan bisa kita download ya, KBBI bisa kita download, nggak harus kita bawa kamus manual. Kalau dulu saya ada punya kamus bahasa Indonesia, saya letakkan tuh di samping tempat tidur, jadi malam kalau mau tidur buka-buka kamus dulu. Dari situ nanti nambah kosakata. Kadang-kadang dengan kita akrab dengan kamus ini, kita jadi tahu kalau ada kata-kata tertentu yang ternyata secara penulisannya tidak sesuai kaidah, ataupun ada yang artinya kita pahami lain, ternyata setelah kita cek di kamus artinya lain ya. Sering, contohnya bekatul. Saya kira bekatul itu apa gitu. Ternyata setelah dicek di KBBI, bekatul itu kayak ampas-ampas padi gitu ya, kayak sekam-sekam kayak gitu. Jadi kalau kita nggak akrab dengan kamus, kita nggak akan tahu. Kenapa nggak ini ya? Bentar ya. Nah, ini cuma ilustrasi aja. Kalau tulisan yang berantakan itu akan bikin pembaca atau editor pusing ya. Nah, ketika kita berbicara soal teknik swastunting, syaratnya sebenarnya ada dua ya. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah bahasa yang baik dan benar, tapi apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan yang benar? Bahasa yang baik dan yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kaidah. Jadi baik itu sesuai konteks, benar itu sesuai kaidah. Kita bisa menulis baik, belum tentu
bisa menulis benar. Bisa menulis benar belum tentu bisa menulis baik. Jadi bahasa yang baik dan yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kaidahnya. Nah, ini yang akan kita sunting di dalam tulisan kita, sehingga tulisan-tulisan yang kita buat bisa baik dan benar gitu ya. Jadi baik dan benar itu belum tentu formal. Bisa jadi kita pakai bahasa-bahasa selengean tapi justru itu yang baik dan benar. Nah, apa yang dimaksud dengan konteks? Konteks itu dalam menulis kita harus menyesuaikan dengan media. Media bisa macam-macam, bisa lisan, bisa tulisan, bisa media sosial. Nah, kayak sekarang kita ngobrol ini kan pakai medianya lisan ya. Jadi kadang-kadang kalau dalam berbicara lisan, kalau kita bahasanya tidak baku ya nggak masalah, karena konteksnya adalah konteks lisan. Tapi dalam konteks lisan pun kadang-kadang ada yang formal, ada yang tidak formal. Misalnya dalam pertemuan kenegaraan misalnya, nggak mungkin kita berbicara aku kamu, pasti Anda atau Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi kalau dalam forum yang tidak resmi seperti ini, saya bisa menyebut teman-teman gitu ya, tidak harus Bapak dan Ibu. Yang kedua, sesuai dengan bidang. Nah, bidang ini bisnis, media, sastra. Jadi masing-masing itu ada peraturan-peraturannya sendiri. Kalau kita nulis bidang ekonomi misalnya, atau bidang bisnis misalnya, ada istilah-istilah tertentu yang mungkin kalau istilah itu dipakai di bidang yang lain justru artinya tidak relevan. Lalu ada kelompok suku bangsa, ya, atau bahasa-bahasa slang misalnya. Nah, ini kan beda-beda ya. Kadang-kadang ada kosakata tertentu di bahasa kita, misalnya itu bisa biasa saja. Tapi ketika kita ucapkan di kelompok suku bangsa yang lain, justru artinya jadi aneh. Nah, itu ada. Lalu suasana. Suasana bisa duka, bisa suka, ya, bisa acara-acara yang duka pun macam-macam ya, bisa duka yang kegiatan misalnya kayak acara-acara duka di seremoni pasti akan berbeda lagi dengan acara duka yang kita buat di rumah kita. Jadi suasananya harus kita perhatikan betul. Dan ada juga sosial ini bisa resmi, bisa santai, bisa akrab. Yang kayak kita malam ini nih ya bisa masuk ke dalam santai dan akrab lah ya, walaupun belum kenal semua. Nah, semalam ada pas nggak sengaja saya dengar berita, si hostnya itu bilang untuk jamaah haji tewas gitu ya. Nah, itu menurut saya konteksnya kurang tepat karena teman-teman tahu sendiri ya, kalau kita tewas biasanya kan suasananya tuh beda, suasana perang gitu. Tapi untuk jamaah haji kayak kurang tepat gitu. Contoh lainnya apa ya? Misalnya kita bilang untuk nabi meninggal dunia kan nggak cocok karena konteksnya tuh nggak dapat. Tapi apa yang cocok kita bilangnya wafat ya. Untuk raja juga misalnya mangkat. Untuk pahlawan misalnya pakai gugur. Jadi hal-hal yang seperti itu konteks. Nah, jadi walaupun misalnya artinya sama, belum tentu baik kalau dituliskan. Misalnya kita tulis ada seekor semut mati. Ya, kalau konteksnya itu adalah untuk hewan cocok kita pakai kata-kata mati. Tapi kalau misalnya konteksnya manusia kan kasar ya. Tapi ada juga yang orang-orang tertentu yang konteksnya kayaknya lebih tepat kalau kita pakai dia mati misalnya, karena mungkin orang-orang yang pembuat onar ya ketika masa hidupnya, sehingga orang berharap dia cepat hilang dari muka bumi. Lalu yang kedua benar. Nah, benar ini artinya kata-kata yang kita tulis, kalimat-kalimat yang kita buat itu harus baku. Nah, baku ini rujukannya ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, apapun yang kita tulis selalu harus pakai bahasa yang baku. Ini kalau kita konteksnya adalah membuat tulisan. Lalu ejaan acuannya ke ejaan bahasa Indonesia. Ada juga tata istilah. Tata istilah ini mengacu pada pedoman umum peristilahan bahasa Indonesia. Ada juga tata bahasa. Nah, tapi karena unsur-unsur ini terlalu banyak, malam ini kita nggak akan belajar semua, dan karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin tekankan ke teman-teman nanti mungkin yang berkaitan dengan tata bahasa. Nah, tapi yang paling penting ketika kita ingin membuat tulisan, kemarin Kak Ami sempat mengirimkan beberapa contoh tulisan
antologi yang sudah dibuat oleh teman-teman, tapi saya juga belum sempat baca semua karena saya belum sempat lihat karena sedang ada deadline mengedit juga sekarang. Nah, ini yang paling penting, menulislah dengan efektif. Apa yang dimaksud dengan efektif ya? Efektif itu berarti pembaca dapat menangkap pesan yang sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, kalau misalnya pembaca, misalnya kita buat satu kalimat, kemudian orang bertanya balik ke kita, ini maksudnya apa? Berarti itu kalimatnya belum efektif. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman bisa cek tuh, misalnya bikin satu kalimat lah di status WhatsApp misalnya. Coba lihat komen orang atau tanggapan orang terhadap kalimat itu apa. Kalau dia masih nanya, ini maksudnya apa ya? Ini apa ya? Nah, itu berarti kalimat kita belum efektif. Kenapa? Karena pembaca belum bisa menangkap pesan yang sama dengan apa yang kita maksudkan, ya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama singkat, yang kedua padat, kemudian jelas, lengkap dan cermat, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan singkat? Hanya menggunakan unsur yang diperlukan. Nah, unsur itu ya kalau kita berbicara soal struktur kalimat kan ada subjek, ada predikat, ya, ada objek, ada keterangan. Jadi unsur SPOK ini harus selalu S dan P aja itu udah bisa jadi satu kalimat. Misalnya saya makan kan udah jadi satu kalimat ya. Nah, kalau misalnya kita perlu menambah objek ya tinggal kita tambahkan. Nah, saya makan nasi misalnya, atau saya makan roti. Kemudian kita tambahkan keterangan, saya makan roti di kafe misalnya. Nah, itu unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Lalu padat. Padat ini tidak berisi pengulangan kata atau mubazir. Nah, jangan berboros ya. Lalu berikutnya jelas strukturnya teratur. Struktur tulisan itu ada judul, ada lead, ada isi, sama ada penutup. Ini kita berbicara sebuah tulisan yang lengkap. Jadi misalnya kayak kita menulis artikel, atau kita menuliskan sebuah cerpen, misalnya. Cerpen pun struktur tulisannya sama. Dia tetap ada judul, ada pembuka tulisan, ada isi, ada penutup. Cuman kalau kita terbiasa menulis, ini udah otomatis sih biasanya. Tapi kalau yang baru-baru pemula kadang masih agak suka bingung membedakan yang mana judul. Tapi kalau judul udah paham semua lah ya, yang mana lead misalnya, mana isi, mana penutup. Lalu lengkap mengandung semua unsur pembentuk kalimat. Ini yang SPOK tadi ya. Cermat. Nah, ini juga paling penting, memakai tanda baca dan pilihan kata yang tepat atau tidak menyimpang dari kaidah. Kadang-kadang kalimatnya sudah betul, tapi gara-gara kita salah pakai tanda baca, artinya jadi berbeda. Ya, misalnya kayak penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda kutip dua, tanda kutip ganda gitu ya. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menyunting sebuah tulisan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kalimat? Nah, ini mengulang aja ya. Saya yakin pasti teman-teman semua udah paham deh. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan satu kesatuan pikiran atau perasaan. Satu kalimat bisa 9-12 kata. Jadi satu kalimat itu nggak usah panjang-panjang sekali. Ya, kalau udah panjang-panjang kali nanti kalimat itu selalu ditandai dengan titik. Jadi kalau misalnya kita menulis satu halaman, kalau tidak ada titik, ya berarti belum bisa kita anggap sebagai satu kalimat. Ya, tetap kalimat itu harus ada titik. Nah, kalimat yang gunakan kalimat aktif ketika menulis, yaitu kalimat yang menjadikan subjek sebagai unsur yang melakukan tindakan. Nah, kenapa kita harus pakai kalimat aktif? Karena kalimat aktif ini lebih membuat tulisan kita jadi lebih bertenaga. Contoh kalimat aktif, saya minum. Nah, kan subjek sebagai unsur yang melakukan tindakan, saya orangnya. Kalau misalnya mau diubah ke jadi kalimat pasif, air diminum oleh saya gitu. Jadi kita balik posisinya. Dan biasanya kalimat-kalimat pasif ini bikin tulisan jadi nggak enak kalau dibaca sih. Jadi karena posisinya itu ya. Jadi terbiasa menulis dengan kalimat aktif. Subjeknya selalu di awal. Nah, setelah kalimat,
Ada yang namanya paragraf. Paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat. Idealnya satu paragraf terdiri atas 3 sampai 4 kalimat. Jangan panjang-panjang, apalagi kalau sekarang kan orang baca kadang lewat HP. Kalau terlalu panjang bisa satu layar penuh, bikin pusing gitu ya. Dan bikin kita jadi jenuh juga. Dan ada judul kepala karangan atau kepala tulisan. Idealnya bisa 3-4 kata aja. Dalam membuat judul tulisan tidak usah berpedoman pada media-media online sekarang karena kadang-kadang judulnya bisa sampai belasan. Ya, itu biasanya kok di media online mereka cari clickbait aja. Jadi kalau saya suka judul-judul itu yang kalau media massa, judul-judul di Tempo, National Geographic, mereka biasanya judulnya singkat-singkat tapi nendang gitu ya. Beda emang kalau yang di media online pada umumnya. Nah, sekarang ini udah masuk ke teknis kayaknya. Ada beberapa kesalahan dalam tulisan yang mungkin kadang kita nggak nyadar melakukan kesalahan ini. Nah, yang pertama ada kesalahan nalar. Kesalahan nalar ini kesalahan yang terjadi akibat gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, atau keliru atau cacat. Logikanya kurang tepat gitu ya. Nah, ada beberapa contoh kesalahan nalar. Yang pertama misalnya Anyelir tidak bisa sukses karena dia tunarungu. Nah ini hanya contoh aja teman-teman. Kalau misalnya kita jeli banyak kesalahan-kesalahan nalar yang sering kita lihat baik di pemberitaan misalnya ya, itu bisa menjadi catatan bagi kita. Nah contoh lainnya adalah kuli bangunan makannya banyak. Ya siapa bilang, bisa jadi bukan kuli bangunan juga makanannya banyak kok, nggak hanya kuli gitu ya. Kalau ingin terkenal, kita harus mengikuti tren. Nggak juga, ada orang yang tidak ikuti tren tapi dia juga terkenal gitu. Nah, kamu akan kaya dengan menjadi dokter. Ada orang jadi kaya malah dengan menjadi guru misalnya, atau dengan menjadi pengusaha misalnya. Jadi ini klaim sepihak gitu ya. Nah, kita harus memperbaiki sarana dan prasarana. Nah, kalau yang di poin nomor 5 ini kira-kira apa yang salah? Ada yang sadar nggak? Kalau selama ini banyak sekali menemukan istilah sarana dan prasarana. Di kantor-kantor pun banyak bidang sarpras, misalnya bidang sarana dan prasarana. Tapi aslinya ini salah. Yang betulnya ada yang tahu apa? Yang benarnya adalah prasarana dan sarana. Kenapa? Karena pra dulu baru ada sarana ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ini juga kesalahan nalar. Kenapa? Karena waktu tidak bisa disingkat. Waktu itu kan cuma 24 jam ya, tidak bisa kita persingkat. Yang bisa kita lakukan untuk waktu adalah menghemat. Nah, ini yang terakhir juga sering nih di pidato-pidato pejabat. Dengan mengejar ketertinggalan, kita akan maju. Nah, sepintas kalau kita tidak paham teori dasarnya, mungkin ini biasa aja kedengarannya ya, dengan mengejar ketertinggalan kita akan maju. Tapi yang namanya ketertinggalan kok dikejar gitu kan, pasti ya ketertinggalan itu harus diatasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita harus jeli ketika membaca sebuah tulisan atau ketika membaca menyunting tulisan-tulisan yang kita buat. Nah, tapi kadang ini juga sering ketika donor darah, misalnya PMI mengumpulkan 20 kantong darah. Nah, itu juga keliru karena yang dikumpulkan kan darahnya ya, bukan kantongnya. Jadi, PMI mengumpulkan darah 20 kantong. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, kesalahan data. Nah, kesalahan data ini pasti kita semua udah paham lah. Kesalahan yang terjadi akibat salah mencantumkan atau menyebutkan data atau sumber atau referensi data. Contoh kesalahan data itu misalnya hal-hal semacam inilah. Aku ingin sekali pergi ke Mesir karena di sana terdapat sungai Amazon, ya. Tapi di Mesir kan bukan sungai Amazon ya, di Mesir itu ada sungai Nil. Jumlah penduduk Provinsi Aceh sebanyak 18 juta jiwa. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah pasien yang meninggal karena gagal ginjal melonjak. Megawati adalah Putri Soeharto. Ini semua kesalahan data. Nah, kita sebagai seorang penyunting, kalau kita nggak tahu misalnya letak sungai Amazon di mana, kan kita nggak tahu kalau ini data ini salah. Jadi kalau kita sebagai penyunting
apalagi tulisan yang dibuat oleh orang lain, mau tidak mau kita harus cross check ulang. Makanya pekerjaan-pekerjaan penyunting itu tidak bisa dianggap sepele karena dia harus memastikan semua data yang ada di dalam tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tulisan-tulisan kita juga seperti itu. Bagaimana dengan tulisan fiksi? Tulisan fiksi juga sama, meskipun fiksi, data yang kita sajikan itu harus realistis. Gitu ya. Misalnya kita nggak mungkin kalau misal kita di Aceh, masyarakatnya itu makannya biasanya nasi. Kemudian kita buat mayoritas masyarakat Aceh makannya sagu misalnya. Sekalipun dalam fiksi, ya itu tidak dibenarkan. Lalu yang ketiga, ada kesalahan berbahasa. Nah, kesalahan berbahasa ini adalah kesalahan atau penyimpangan bahasa dari kaidah tata bahasa atau dari faktor-faktor cara berkomunikasi dan berbahasa lainnya yang telah ditentukan atau telah tertentukan dengan sendirinya. Nah, ini yang mungkin nanti akan lebih banyak kita pelajari. Kesalahan berbahasa itu ada 6, ada beberapa. Yang pertama, kesalahan ejaan, kemudian ada kesalahan fonem, kesalahan bentuk kata, kesalahan susunan kata, kesalahan makna kata, kesalahan kalimat, dan kesalahan wacana. Nah, pada malam hari ini fokus kita adalah pada kesalahan ejaan. Kenapa? Karena kita kan menyunting ini bukan kayak fonem, bentuk kata, susunan kata. Itu kalau kita tidak pelajari bahasa Indonesia secara serius, agak susah juga untuk kita pahami. Tapi kalau kesalahan ejaan ini, insya Allah akan lebih mudah kita pelajari karena kita juga bisa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ada kesalahan ketik. Nah, ini sih yang paling mudah terdeteksi ya, kesalahan yang terjadi akibat salah ketik. Biasanya kalau kita nulis di komputer tuh kadang-kadang ada yang otomatis, kayak kita mau tulis dan, tapi langsung otomatis komputernya jadi versi bahasa Inggris jadinya N misalnya. Atau kita mau ketik teh jadinya de gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus kita sadari kalau kita ingin menjadi penyunting atau ketika kita menyunting tulisan kita. Kenapa saltik-saltik seperti itu harus kita perhatikan? Karena kadang-kadang kita perbedaan satu huruf saja itu artinya jadi parah ya. Misalnya kita mau tulis nabi gitu. Karena di keyboard kita B sama N kan berdekatan ya. Jadinya kalau N jadi B itu jadi aneh kan. Nanti bisa-bisa tulisan kita tuh bisa digugat oleh orang sama pembaca gitu. Kita dianggap penulis yang menyesatkan. Kemudian juga kayak beberapa waktu yang lalu Baitul Media juga salah menulis mau bikin zakat, kemudian T-nya itu jadi R gitu karena di keyboardnya kan T sama R berdekatan, jadi artinya jadi melenceng jauh. Itu kenapa kita harus sangat jeli, dan kita tidak bisa membuat orang harus memahami oh ini saltik. Orang nggak akan berpikir seperti itu. Nah, kesalahan ejaan itu biasanya kesalahan yang meliputi penulisan huruf, kata, pemenggalan kata, penulisan bilangan, dan penulisan tanda baca. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh langsung ya. Kita mulai dengan huruf kapital. Ketika menyunting, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang paling mudah sekali kita deteksi itu adalah penggunaan huruf kapital. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, huruf kapital itu selalu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi ketika kita ingin memulai kalimat, ya apapun kalimatnya selalu harus dimulai dengan huruf kapital atau huruf gede lah. Contohnya hari ini langit cerah, besok aku akan mendaki gunung, tuh hal-hal seperti itu ya. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, kecuali nama jenis dan satuan. Misalnya Dewi Sari. Dewi Sari ini misalnya julukan ya. Sang Maestro. Sang Maestro ini kan bukan nama orang, tapi dia julukan. Tapi karena dia sudah termasuk julukan, makanya harus kita besarkan. Contoh lain misalnya si Kancil misalnya. Nah, Kancil itu kan nama hewan, tapi ketika dia menjadi karakter dalam sebuah cerita, dia harus besar.
Tapi kenapa ikan depik dan kilometer tidak dikapitalkan di awalnya? Karena itu masuk ke nama jenis dan satuan. Jadi ikan tongkol, ikan wader, ikan mujair, ya, ikan teri itu tidak mulai dengan huruf kapital awalnya. Kilometer juga seperti itu. Kilometer, milimeter, hektar itu tidak dimulai karena dia sifatnya satuan. Lalu yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan tanda petik ya, ini tanda petik ada 2, lalu di dalamnya bagaimana perasaanmu hari ini? Ini kita mulainya sama huruf B. Nah, ini beberapa contoh penggunaan petikan langsung di dalam sebuah kalimat. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Saat bertemu Bu Nana tadi, saya bertanya, Bu, kapan pacuan kuda diadakan? Nah, jadi ini teman-teman bisa perhatikan cara penulisannya. Lalu ada yang seperti ini. Jadilah guru yang bijaksana, kata Pak Kadis. Nah, ini biasanya kalau kita menulis cerpen misalnya atau fiksi, kita bisa memodifikasi petikan-petikan langsung dalam kalimat. Nah, hari ini katanya ada pelatihan menulis misalnya. Nah, ini juga pertanyaannya, kenapa yang di sini nggak pakai lagi huruf kapital? Karena ini sambungan dari sini. Jadi, ini bisa saja kita hapus. Kalau misalnya ini kita hapus, kalimatnya kan jadi utuh ya. Hari ini ada pelatihan menulis di Distrik Aceh Tengah. Tapi ini kita buat katanya. Hari ini katanya ada pelatihan menulis di Distrik Aceh Tengah. Nah, ini kalau mau kita sambung misalnya kata siapa, kita boleh buat tanda koma di sini, bukan tanda titik. Nah, itu untuk penggunaan huruf kapital. Lalu kapan lagi huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata nama agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk sebutan Tuhan. Misalnya Islam, Buddha, Kristen, Konghucu. Kalau ada agama-agama lain, misalnya agama Parmalin, agama-agama kepercayaan, itu P-nya juga huruf besar awalnya. Walaupun dia bukan termasuk agama yang kalau di agama yang diakui oleh konstitusi di Indonesia kan ada 6 ya, tapi kalau dia agama tetap harus kita awal dengan huruf kapital. Nah, ini yang mengacu pada kata ganti untuk Tuhan. Kita harus beriman kepadanya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita tuh harus jeli kalau kita menyunting. Kadang-kadang kan si penulisnya lupa N-nya dibuat huruf kecil. Kalau kita tidak punya kejelian atau kita tidak cermat, ya kita pikir nya ini nya manusia gitu. Tapi kalau dianya ke Tuhan, N-nya ini tetap harus besar. Besar dan pakai tanda strip seperti ini untuk membedakan. Ya. Tapi kalau misalnya untuk manusia, kita harus menunggunya misalnya. Nah, ini nggak perlu pakai strip dan N-nya kecil aja. Lalu, engkaulah yang memudahkan urusan kami. Nah, E ini, walaupun dia bukan di awal kalimat, kalau dia merujuk untuk nama Tuhan, tetap harus kita pakai huruf kapital. Nah, dari sini kita langsung tahu, ketika melihat ini, ketika melihat ini, ketika melihat ini, misalnya kita langsung tahu bahwa, oh ini ternyata merujuknya ke Tuhan. Misalnya, jangan menduakan dia. Berarti dia ini adalah dia Tuhan. Sudah pasti bukan dia manusia. Nah, yang berikutnya, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, termasuk untuk sapaan. Misalnya seperti ini ya, Haji Sulam. Nah, ini kan gelar ya, tapi dia dipakai untuk nama, jadinya seperti ini. Hanya H besar. Sultan Iskandar Muda. Ini kan namanya ini. Tapi ketika dia dibarengin sama nama, S-nya tuh jadi besar. Imam Malik. Nah, namanya kan cuma Malik. Tapi karena diikuti dengan nama, I-nya tuh jadi besar. Cut Ratna. Nah, Cut gelar, doktor. Doktor Sarini misalnya. Ini D-nya juga besar karena diikuti dengan nama. Gusti Sarjana Ekonomi. Nah, ini kalau tidak kita singkat, beginilah cara penulisan gelar kita sebenarnya. Tapi biasanya kan kita singkat ya, Gusti SE misalnya, S.E. Pak Kadis. Nah,
Pak Kadis juga karena dia kita anggap sebagai sapaan, maka harus kita besarkan K-nya. Bu Prof juga seperti itu. Bu Dokter misalnya. Sering kan kita panggil Bu Dokter, apa kabar? Bu Guru, apa kabar? Nah, ini berarti harus kita besarkan. Yang berikutnya dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, ini karena sudah diikuti dengan nama, berarti W-nya besar, P-nya besar. Tapi kalau tidak diikuti oleh ini, W-nya kecil, P-nya kecil. Misalnya dalam kalimat, Presiden berkunjung ke Aceh. Nah itu, walaupun kita tidak sebutkan nama Jokowi, sudah pasti presiden yang dimaksud adalah Presiden Jokowi, karena P-nya itu besar. Tapi kalau misalnya kita menuliskan Indonesia saat ini sedang mencari calon presiden baru. Nah itu P-nya tidak besar, karena kita nggak tahu P-nya, karena P-nya itu presiden itu tidak merujuk pada individu tertentu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk misalnya Bupati Aceh Tengah, Sekretaris Dinas Pendidikan, ya, Reja Kampung Durian, misalnya. Ini kalau diikuti dengan nama maka dia harus dituliskan besar. Misalnya Kecik Pelanggahan misalnya. Nah, K-nya itu harus ditulis besar. Kemudian misalnya Ketua Kelompok Tani, misalnya Ketua Kelompok Tani apa misalnya. Kalau diikuti dengan nama maka itu K-nya besar. Nah, berikutnya untuk huruf kapital ini memang agak sedikit banyak dan pelajaran menyunting ini agak sedikit menjemukan memang ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak mengantuk. Yang berikutnya adalah dipakai tanda huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa, kecuali telah berubah menjadi kata turunan, termasuk juga untuk nama hari, bulan, tahun, dan hari besar atau hari raya. Nah ini contohnya, suku aborigin. Aborigin ini suku, Mante juga suku, apalagi misalnya suku Gayo, suku Aceh, suku Anik Jame, suku Melayu misalnya, itu semua ditulis dengan huruf kapital awalnya. Lalu bulan, nah atau tahun ya, Hijriah, Masehi, ada tahun apa lagi misalnya, tahun Saka misalnya, yang untuk orang Hindu juga ditulis dengan huruf kapital. Lalu nama hari, Senin, Selasa, Rabu, ya, lalu bulan, Januari, Maulid misalnya, termasuk bulan-bulan dalam penanggalan Arab. Lalu hari raya, Lebaran. Nah, Lebaran nulisnya seperti ini. Kalau misalnya L-nya tidak kecil, tidak kapital, berarti itu bermakna lebar. Lebaran. Berarti melebar gitu ya. Tapi kalau misalnya L-nya besar seperti ini, sudah pasti dia hari raya. Nah, makanya dalam penulisan atau dalam penyuntingan, kalau kita sudah tulis lebaran seperti ini, nggak perlu lagi kita tuliskan, misalnya lebaran Idul Fitri, itu akan mubazir. Tapi pilih aja salah satu. Buat aja, misalnya Idul Fitri, nggak usah lagi pakai lebaran, karena Idul Fitri sudah pasti hari raya. Natal, Imlek juga ya. Nah, ini tadi yang sudah berubah menjadi turunan, keacehan, keindonesiaan. Nah, ini meskipun ada kata Aceh di sini, tetapi karena dia sudah menjadi turunan, nggak usah lagi A-nya besar. A-nya biasa aja, nggak perlu dikapitalin. Begitu juga dengan keindonesiaan. Jadi, nggak perlu ininya dikapitalin. Jadi, tidak sesuai dengan kaidah. Nah, berikutnya adalah dipakai sebagai huruf pertama unsur peristiwa sejarah dan nama geografi. Nah, ini contohnya Darul Islam, ya, Perang Dunia I. Ini peristiwa sejarah Perang Dunia II misalnya. Lalu apalagi? Kalau nama geografi, danau, nama sungai, nama laut misalnya ya, nama selat, itu semua diawali dengan huruf kapital awalnya. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai laut tawar, misalnya
di Aceh terdapat beberapa danau misalnya. Nah, itu danaunya tidak ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau misalnya kita tulis di di Provinsi Sumatera Barat terdapat Danau Singkara. Nah, itu berarti D-nya besar. Nanti di sini diganti jadi Singkara. Ini nama gunung, nama jalan ya, Jalan Todak, Jalan Mujair, Jalan Panglima Nyak Makam. Itu semua diawali dengan J-nya besar. Jazirah Arab. Nah, ini Bukit Barisan, Pulau Tepah misalnya, ini semuanya diawali. Tapi kalau misalnya dia tidak merujuk pada satu lokasi tertentu, maka P-nya besar. Misalnya Indonesia merupakan negara kepulauan ataupun berjajar pulau-pulau misalnya. Nah, itu P-nya tidak huruf kapital. Yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Ya, kata tugas itu contohnya di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya ini, Provinsi Aceh, ini P-nya ditulis huruf besar, Dewan Perwakilan Rakyat ditulis besar semua, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11. Nah, ini tadi yang termasuk kata tugas juga ya, tentang. Kemudian, apalagi? Ya, misalnya nama lembaga atau nama badan. WHO misalnya. WHO atau World Health Organization misalnya. Itu kan bahasa Inggris ya. Jadi selalu diawali dengan huruf kapital. Kalau misalnya dia ada, kalau dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang ada di awalnya tuh ada kata-kata the misalnya ataupun on misalnya. Nah, itu juga termasuk dalam ini. Kecuali dalam kata tugas, dia harus dikecilkan. Jadi tidak semua harus kita besarkan. Nah, berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang tidak terlewat di awal kata. Nah, contohnya, saat ini saya sedang membaca buku Matilda karya Roald Dahl. Nah, ini berarti kan ada judul buku di sini ya. Nah, itu dimulai dengan huruf kapital. Lalu ini nama media. Nama media juga harus diawali dengan huruf kapital. Jadi setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel itu harus kita buat dengan huruf besar. Walaupun misalnya ketika kita misalnya di media online, kadang-kadang ada media online itu yang huruf judul beritanya tidak huruf kapital. Nah, kalau misalnya kita mau ambil berita itu, ya kita tetap harus buat sesuai dengan kaidah. Kaidahnya seperti ini, harus dimulai dengan huruf kapital semuanya. Jadi nggak usah kita tiru yang salahnya. Lalu ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, sarjana teknik disingkat menjadi S.T. Jadi S-nya besar, T-nya besar. Lalu haji, H-nya besar. Kalau hajah, H-nya besar, J-nya kecil. Kalau doktorandus, ini ya, ataupun MSI misalnya, M-nya besar, D-nya besar, R-nya kecil, S-nya kecil. Mister, singkatannya MR, SDR, saudara, SWT, subhanallahu wa ta'ala. Nah, ini untuk penulisan SWT yang benarnya seperti ini, bukan S-nya kapital, W-nya kapital, T-nya kapital. Biasa paling sering ketika mengedit, saya paling sering dapat ini, SWT itu ditulis semuanya kapital. Kadang-kadang kan kalau ditanya, kenapa semua dikapitalin? Nggak enak nulis Tuhan, bukan dengan huruf kapital gitu. Tapi ini balik lagi ke kaidah. Tetap penulisannya seperti ini. Sementara SAW, nah kenapa SAW S-nya tidak besar? Karena Nabi bukan Tuhan. Tuh, jadi ditulisnya seperti ini. Untuk penyingkatan.
Nah, kemudian masuk ke huruf miring. Sampai di yang huruf kapital tadi, kira-kira ada yang mau tanya atau ada yang mau ini? Kalau nggak, biar saya lanjut. Nanti kalau mau tanya boleh langsung ya. Yang berikutnya yang harus diperhatikan ketika kita mengedit adalah penggunaan huruf miring. Nah, kapan huruf miring digunakan? Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya ini, novel Semar Lembu. Nah, ini Semar Lembunya dimiringkan. Kalaupun misalnya saya tidak buat novel di sini, kalau teman-teman melihat tulisannya dimiringkan seperti ini, sudah pasti dia itu buku, bukan yang lainnya. Nah, kegiatan ini dipublikasikan di Serambi Indonesia. Ini kan kita tidak tulis di majalah, di koran, atau di tabloid ya. Tapi dengan penulisannya seperti ini, kita udah yakin nih. Ini berarti rujukannya adalah ke nama media atau nama surat kabar. Nah, berikutnya huruf miring itu dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya seperti ini. Depik merupakan jenis ikan air tawar yang hanya ada di danau Laut Tawar. Aslinya, depik itu kan jenis ikan. Jenis ikan itu sama kayak misalnya di sini tongkol, mujair, ikan lele gitu ya. Dia tidak ditulis miring. Tetapi kenapa ini ditulis miring? Karena ini untuk mengkhususkan. Ini dia, untuk mengkhususkan huruf atau mengkhususkan kata atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi kenapa ini kita miringkan? Untuk menandakan bahwa cuman depik inilah ikan air tawar yang ada di hidup di danau Laut Tawar. Nah, misalnya ini lagi. Yang benar tuh ubah, bukan rubah. Tuh. Nah, ubahnya dimiringkan, rubahnya juga dimiringkan. Kenapa? Karena ini penekanan. Ya, misalnya i pada kata i pada nama Nita adalah misalnya nama Nita. Nama Nita itu kan pakai i, bukan pakai y misalnya. Nah, itu kita bisa miringkan untuk menekankan bahwa itu bukan Y. Atau misalnya huruf kedua pada nama Nita menggunakan huruf I, bukan huruf Y misalnya. Yang ketiga, dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, kecuali nama diri, meliputi nama orang, lembaga, atau organisasi. Nah, pade ialah sebutan untuk padi dalam bahasa Aceh. Kenapa padenya dimiringkan? Karena dia masuk bahasa daerah. Nah, misalnya saat breakfast tadi, saya disuguhi menu roti bakar. Ini kan kalau dalam bahasa Indonesianya sarapan. Kenapa kita miringkan? Karena dia pakai bahasa Inggris. Nah, kecuali nama diri, misalnya UNESCO misalnya. UNESCO itu kan nama lembaga PBB untuk pendidikan dan kebudayaan. Walaupun dia dalam bahasa Inggris, tapi dia tidak dimiringkan, tetap harus tegak lurus. Kemudian organisasi, nama lembaga, walaupun misalnya kita ada lembaga namanya Yayasan Getanyo misalnya, itu kan pakai bahasa Aceh ya, Getanyo itu bahasa Aceh. Tapi karena dia nama lembaga atau nama organisasi, dia tidak dimiringkan, tetap ditulis tegak. Nah, hal-hal ini juga biasanya paling banyak tuh dimiringkan kalau dia pakai bahasa Inggris. Misalnya USAID, misalnya Australian Aid, misalnya itu sering ketika saya mengedit, sering menemukan nama-nama lembaga seperti itu dimiringkan. Tapi sebetulnya tidak perlu kita miringkan. Berikutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal ini nggak banyak dipakai ya. Dia cuma dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya ini, huruf SAH seperti dalam kata salat tidak sesuai dengan EYD. Nah, kenapa kita SH-nya yang kita tebalkan atau kita bold?
Karena dalam EYD tidak ada dua huruf tidak ada konsonan ganda. Yang ada kan salat kalau dalam bahasa Indonesia tidak pakai H. Begitu juga misalnya penggunaan huruf DH dalam kata Ramadan. Itu juga tidak sesuai dengan EYD. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau pakai kata Ramadan? Bisa tidak? Bisa, gitu. Tapi gimana caranya? Kita miringkan dia. Lalu yang kedua, dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Nah, ini dapat dipakai ya, artinya kalaupun kita tidak pakai juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebaiknya dipakai untuk menandakan. Misalnya kita mau nulis cerpen, judul cerpennya kita buat dengan huruf tebal, supaya orang tahu kalau itu adalah judul. Atau misalnya kita membuat artikel ada subjudulnya misalnya, atau subbabnya. Nah itu juga harus kita tebalkan supaya orang tahu kalau itu adalah judul, bab, ataupun subbab dari artikel yang kita buat. Nah berikutnya ada tanda titik. Tanda titik itu dipakai yang pertama pada akhir kalimat pernyataan. Nah, kalau tadi huruf kapital diawali dengan semua kalimat diawali dengan huruf kapital, maka dalam kalimat setiap akhir pernyataannya harus dibubuhkan tanda titik. Nah, kalau enggak kita nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi apapun tulisannya, ya tetap harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, setelah tanda titik ini, itu berarti dimulai dengan kalimat baru, dan kalimat baru itu selalu dimulai dengan huruf kapital lagi. Tapi kalau misalnya di sini pakai tanda koma, berarti dia tidak dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Ini contohnya seperti ini. Ini berarti 20 jam lewat 15 menit lewat 10 detik nih. Nah, di sini bukan titik 2. Biasanya kan sering kita lihat di sini titik 2 ya. Nah, itu tidak tepat. Yang tepatnya adalah pakai tanda titik. Bukan tanda koma, bukan garis miring. Yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya seperti ini. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan, ini semua diakhiri dengan tanda titik. Nah, tapi kalau misalnya di sini, ini kan ada tanda titik nih. Nah, kalau di tanda titik ini diakhiri dengan tanda seru atau dengan tanda tanya, tanda titiknya nggak usah dipakai lagi, karena di tanda seru dan tanda tanya itu sudah ada tanda titik, sudah ada titiknya juga. Jadi fungsinya kurang lebih sama. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Nah, misalnya nih, jumlah peserta kelas ini kurang dari 200.000 orang. Nah, ini kan menunjukkan jumlah, makanya kita harus kasih tanda titik untuk membedakan apakah ini ribuan, ratusan, puluhan ribu, atau jutaan. Setiap peserta dipungut biaya Rp 15 juta. Dari mana kita tahu 15 juta? Dari pemisahan titik ini. Nah, kalau titiknya, kalau nolnya 3 berarti 15.000, kalau nolnya 6 berarti 15 juta, kalau nolnya 9 berarti 15 miliar. Nah, catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Jadi kayak nomor rekening, nomor KTP, itu kita tuliskan full, tanpa ada titik. Tanpa ada strip juga sebenarnya mestinya ya. Tapi kadang-kadang kan kalau kita suka kasih strip misalnya, atau suka kasih titik untuk membedakan atau untuk membuat kita jadi mudah mengingat. Tapi kalau yang versi sesuai kaidahnya tidak perlu. Jadi langsung aja dituliskan lengkap. Nah, berikutnya adalah tanda koma. Nah, kapan tanda koma dipakai? Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya ini ada 3 unsur ya, 1, 2, 3. Maka di sini dipakai tanda koma. Piring, koma, gelas, koma, dan kuali.
Nah, tapi kalau misalnya dia cuma 2 unsur, misalnya cuma gelas dan kuali, itu nggak perlu pakai koma, langsung saja gelas dan kuali merupakan barang dapur. Tapi kalau dia ada 3, misal seperti ini, piring, koma, gelas, koma. Kalau ada 4 gimana? Kalau ada 4 berarti misalnya di sini ada mangkok. Ya sudah, piring, gelas, mangkok, koma gitu ya. Piring, koma, gelas, koma, mangkok, koma, dan kuali merupakan barang dapur. Nah, ini juga unsurnya ada 3. Penulis, penyunting, dan penerbit harus saling berkoordinasi. Ini juga di sini dibuat tanda koma, ini buat juga tanda koma gitu. Nah, berikutnya tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedang dalam kalimat majemuk setara. Contohnya seperti ini. Saya ingin meminangnya, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan kampung halaman saya, melainkan kampung suami. Aku memasak, sedangkan dia menyetrika. Nah, jadi ini ada padanannya. Kalau kita mau pakai, ini namanya kalimat majemuk, ya, ditandai dengan koma. Kalau misalnya kita mau pakai nggak pakai tetapi bisa nggak? Bisa. Misalnya, saya ingin meminangnya titik, kata tetapi kita ganti dengan namun. Nah, setelah namun baru koma. Saya ingin meminangnya titik, namun, koma, uang saya belum cukup. Nah, ini bukan kampung halaman saya. Nah, melainkan kampung suami. Jadi hal seperti itu. Kemudian misalnya ada kata dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu juga harus buat tanda koma. Jadi dengan demikian, koma, oleh karena itu, koma, lalu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Nah, ini. Kalau diundang, koma, saya akan datang. Ini kan anak kalimat nih, induk kalimatnya ini. Kalau misalnya kita balik, saya akan diundang kalau saya akan datang kalau diundang. Saya akan diundang kalau datang. Berarti kita nggak perlu koma, tapi karena ini posisinya kita balik, kalau diundang aku datang. Kalau nggak diundang aku nggak datang. Karena kaya, dia mempunyai banyak teman. Dia mempunyai banyak teman karena kaya. Nah, ini kalau kalimat dibalik. Agar menjadi penulis berkualitas, kita harus membaca banyak buku. Kita harus membaca banyak buku agar menjadi penulis berkualitas. Nah, ini anak kalimat. Ini induk kalimat. Nah, agar ini, kalau misalnya dia ditaruh di awal kalimat, tetap harus besar. Ya, walaupun dia sebagai kata penghubung. Yang berikutnya adalah dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, contohnya ini. Para penulis kayang ini sangat produktif. Oleh karena itu, mereka mendapatkan rekor muri. Pemerintah Aceh memang tidak becus. Jadi, nah ini penekanan ya. Jadi, wajar kalau Aceh masuk 5 besar provinsi termiskin di Sumatera. Libur Idul Adha hanya 1 hari. Meskipun demikian, dia tetap pulang kampung. Nah, ini jadi mau dicontoh kalimatnya seperti apapun, kalau ketemu kata seperti ini, tetap harus kita tambahkan koma di depan, di belakangnya. Nah, berikutnya dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Ini bisa macam-macam ya, bisa kak, bisa bang, bisa pak, misalnya bisa tante, misalnya. Contohnya seperti ini, oh, ternyata begitu. Wah, luar biasa hebat. Waspada ya, di sana rawan longsor. Berapa nomor rekeningmu, Bi? Nah, Bi ini Bibi. Atau misalnya bisa diganti dengan Kak. Jadi setiap kata kesapaan dalam kalimat juga harus diawali dengan huruf kapital. Kak,
kakak, dik misalnya yang sifatnya sapaan langsung. Nah, berikutnya dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Kata ibu saya, nah ini yang contoh tadi ya, kita harus menyayangi semua orang. Nah, ini. Kita harus pakai kalimat di sini. Berikutnya dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ini contohnya seperti ini. Ihan Nurdin, Jalan Tekunya Arif, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh. Ya, atau Banda Aceh, Provinsi Aceh. Itu kalau misalnya ditulis berurutan. Tapi kalau tidak ditulis berurutan, misalnya Jalan Tekunya Arifnya di enter ke bawah, Kecamatan Syahkualanya di enter ke bawah, Banda Acehnya di enter ke bawah, berarti tidak pakai tanda koma. Berikutnya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Ini misalnya, kan namanya Gunawan Muhammad ya, dibalik ini mestinya Muhammad nih, Muhammad dulu baru Gunawannya di sini. Ini pakai tanda koma di sini. Atau misalnya Ihan Nurdin, ya dipakai tanda koma juga, misalkan Nurdin, Ihan, ini tahun. Nah ini judul bukunya. Ini nama lokasi penerbitnya dan ini adalah nama penerbitnya. Berikutnya, tanda koma itu dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. Misalnya nih, Ihan Nurdin, M.A. Berarti MA ini adalah Magister of Administration. Ini berarti MA ini gelar. Tapi kalau misalnya saya buat seperti ini tanpa tanda koma di sini dan singkatannya seperti ini, bisa jadi singkatannya ini adalah Muhammad Ali. Nah, ini untuk membedakan singkatan itu gelar atau tidak. Untuk membedakan yang di belakang itu titel atau bukan terletak di tanda koma ini. Makanya kita nggak boleh abai untuk hal-hal atau tanda baca yang sekecil ini karena nanti bisa salah diinterpretasikan oleh pembaca. Nah, berikutnya tanda koma itu dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya ini 10,5 liter, berarti kan 10 liter setengah ya. Nah, ini 500 perak 50 sen. Ini 29,1 kilogram. Contohnya seperti itu. Kemudian dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Nah, ini dia. Di tempat kami, misalnya ini keterangan, karena kalau ini nggak kita pakai juga nggak apa-apa. Misalnya di tempat kami masih banyak warga yang berprofesi sebagai penebang kayu. Kalau kita tidak pakai kata keterangan atau tambahan ini, bisa langsung ya, di tempat kami masih banyak warga yang berprofesi sebagai penebang kayu. Tapi karena kita pakai ini, di sini ada koma, di sini ada koma. Nah, semua peserta, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, di sini pakai koma, di sini pakai koma. Kenapa tujuan koma ini? Kalaupun misalnya ini dibuang, kalimatnya ini tetap utuh nih. Semua peserta tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, ini sifatnya hanya keterangan tambahan. Makanya diawali dan diakhiri dengan koma. Nah, berikutnya dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, ini yang saya bilang tadi. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Misalnya, nggak ada tanda koma di sini. Ya, kalau kita baca dalam pengembangan bahasa kita, jadi nggak efektif kalimatnya. Orang bisa beranggapan dalam pengembangan bahasa kita. Nah, tapi kalau sudah ada koma di sini, jelas jedanya. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, atas sumbangan saudara, kenapa saudara ini S-nya besar? Karena dia sapaan. Misalnya sama seperti Bapak ya, Bapak mau kemana? Saudara mau kemana? Oh, saudara duduk di sebelah sini saja misalnya. Nah, kalau tidak ada koma di sini, kita bisa berpikir ini atas sumbangan saudara saya, ya. Juga
akan ambigu nanti artinya. Makanya kita perlu ini. Nah, saya biasanya kalau menyunting itu untuk mencari di mana posisi tanda-tanda baca seperti ini yang pas, biasanya saya bacanya nyaring. Saya dengar pakai telinga, oh kayaknya di sini cocoknya komanya di sini. Misalnya kayak gini kan. Kalau kita baca nyaring, kita bisa merasakan feel-nya tulisan itu, bisa kita, oh ini kayaknya bukan saudara saya nih. Ini saudara nih. Nah, bisa tanda komanya di situ. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma tanda titik koma dipakai yang pertama sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu kalimat bertingkat ya, artinya ada subjeknya, ada ganda di situ, predikatnya juga ada ganda. Misalnya ini, aku membaca buku, ibu menyetrika, ayah menulis. Nah, ini kan majemuk bertingkat nih ya. Ada 3 subjek di sini pada dalam satu kalimat. Untuk memisahkannya kita pakai seperti ini. Nah, ini. Kenapa I-nya besar, A-nya besar? Karena ini adalah sapaan. Lalu yang kedua ini dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat menjadi anggota aliansi jurnalis independen adalah jurnalis berdomisili di Indonesia dan tunduk pada peraturan organisasi. Nah, ini klausanya ini nih. Ini misalnya. Ini gitu. Jadi pakainya ini. Lalu yang kayak gini juga bisa dipakai misalnya pada perincian yang yang berurut ya. Jadi misalnya ini mau kita enter ke bawah, berdomisilinya boleh. Ini kita enter ke bawah juga boleh, tidak harus dalam satu kalimat seperti ini. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan sudah ada koma nih. Sabun, odol, deterjen gitu ya. Ini pakai titik koma. Kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk memisahkan sabun, odol, dan deterjen ini kan dia satu ragam. Telur, mie, dan beras satu ragam. Pisang, jeruk, dan salak satu ragam. Jadi tidak dicampur-campur. Jadi kita pilah-pilah dia berdasarkan jenis produknya. Pakai ini. Nah, tuh. Nah, berikutnya adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai yang pertama pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya ini, saya perlu beberapa souvenir, pembatas kertas, gantungan kunci, dan magnet kulkas. Kalau kita tidak mau pakai tanda titik 2 di sini, boleh juga pakai yaitu. Saya perlu beberapa souvenir, koma, yaitu pembatas kertas, gantungan kunci, dan magnet kulkas. Nih, hanya ada 2 pilihan untukmu, menjadi dokter atau menjadi perawat. Nah, ini pakai titik 2 di sini. Karena dia ada perincian. Tapi kalau misalnya cuman 1, nggak perlu pakai titik 2. Yang berikutnya dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh ini, ketua, hambali Hanafi, bendahara, sekretaris, ya. Bisa kita pakai titik 2. Ini sering sih dalam kayak daftar organisasi, biasanya dalam struktur sering kita pakai tanda titik 2 seperti ini. Yang ketiga, dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Ini pakai titik 2. Misalnya seperti ini, surat Al-Baqarah titik 2, berarti ini artinya surat Al-Baqarah ayat 2. Tuh. Misalnya ini Horizon, majalah ya. Lalu ini tahun. Nah, ini berarti edisi. Ini tahun, ini berarti halaman. Bisa jadi halaman buku. Nah, selanjutnya tanda hubung. Nah, tanda hubung yang pertama dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Ini biasanya kalau sekarang kalau kita mengetik di komputer sudah otomatis sih. Nah, ini misalnya kita kalau di akhir kalimat atau di akhir kata nanti dia terpenggal sendiri.
Tapi kita bisa juga penggal sendiri juga kalau misalnya mengetik manual ya, mesin tik misalnya. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, nah ini namanya kata hubung. Tanda hubung. Jadi stripnya sekali aja kalau kita ketik di komputer, anak-anak, warna-warni, ya cuma-cuma, pura-pura, misalnya. Kata ulang. Yang ketiga, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya nih, hari ini tanggal 6 Juli 2022. Nah, ini kita pisahkan dengan strip atau dengan tanda hubung. Jadi bukan dengan garis miring, bukan juga dengan titik dua. Nah, ini contoh yang kedua adalah misalnya tidak. Kita mau bilang kalau huruf tidak itu terdiri atas huruf T, huruf I, huruf D, huruf A, huruf K. Berarti cara kita menuliskannya adalah seperti ini. Misalnya kita dalam menulis mau buat penjelasan ya, penegasan misalnya. Sekali aku bilang tidak ya tidak gitu, tidak misalnya. Kan kayak penegasan ya. Nah, itu kita buatnya seperti ini. Tidak. Berikutnya dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya ini, berevolusi. Kalau tidak ada tanda hubung di sini, kita bisa membaca berevolusi. Padahal maksud kita adalah evolusi misalnya ya. Evolusi makhluk hidup misalnya, bukan revolusi. Karena nanti kalau kita baca revolusi artinya beda lagi. Mengukur. Ini kan mengukur. Kalau kita tidak ada tanda hubung di sini, bisa bermakna mengukur kelapa gitu. Padahal di sini maksudnya adalah mengukur satuan. Misalnya mengukur satuan luas, satuan panjang. Jadi bisa kita tambahkan seperti ini untuk menegaskan atau memperjelas. Yang berikutnya dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Nah, misalnya gini. Se-Indonesia, se-Aceh. Nah, ini mau huruf apapun, kalau diikuti dengan huruf kapital, tetap dipakai dengan diberi tanda penghubung. Tanda hubung seperti ini. Angka dengan an. Nah, misalnya 2000-an, ya, apalagi misalnya kita kadang mau buat tahun ya, tahun misalnya 90-an, itu kita buat seperti ini. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalnya hari H itu penulisan yang benarnya seperti ini. Hari H, sinar X, ber-KTP, di-SK-kan. Nah, di-SK-kan. Kalau misalnya kita tidak singkat, boleh nggak? Boleh. Berarti jadi di surat keterangan kan. Atau berkartu tanda penduduk. Nah, lalu huruf ke dengan angka. Misalnya seperti ini. Kedua, ketiga. Kata dengan kata ganti Tuhan. Misalnya miliknya, rahmatmu, kekuasaanmu. Ya. Lalu huruf dan angka. Nah, misalnya nih, D3, S1, S2, S3. Nah, ini penggunaannya harus D-nya hurufnya besar, pakai tanda hubung, baru pakai huruf. Tapi biasanya yang kebanyakan saya temukan langsung S1 tanpa ada tanda hubung. Nah, itu belum tepat. Lalu kata gantiku, mu, dannya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya SIM-nya. Kalau yang ini kan huruf kapitalnya di belakang. Nah, kalau ini huruf kapitalnya di depan. SIM-nya, KTP-ku, kakakku. Nah, ini kita pakai tanda hubung. Kalau nggak ada tanda hubung ini nanti jadinya agak aneh sih. Nah, berikutnya dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya diupdate. Nah, ini kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia kan bisa dimutakhirkan misalnya atau diperbarui. Tapi karena kita mau agak-agak ke Inggris, bisa pakai tanda ini diupdate. Disowani misalnya. Disowani ini dikunjungi ya. Ini dari bahasa Jawa.
bisa pakai tanda strip. Nah, ini juga pakai tanda strip. Lalu misalnya merecek, ini juga memeriksa misalnya, pakai tanda ini. Kenapa? Karena ini adalah bahasa asing. Yang berikutnya dipakai untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya ini, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Nah ini, dipakai untuk menandai bentuk terikat. Nah, kalau ada huruf tanda ini, berarti itu hurufnya terikat. Terikat itu maksudnya ketika ditambah dengan kata yang lain, dia ditulisnya sambung. Misalnya pasca sarjana. Nah, pasca sarjana itu kan terdiri atas dua kata, tapi dia tidak dipisahkan. Kenapa? Karena pasca itu disambung. Jadi tulisannya yang benar adalah pasca sarjana, dan bacanya itu pasca, bukan pasca. Kata pra. Nah, pra itu berarti sebelum, bermakna sebelum. Ketika didahului dengan kata yang lain, dia harus ditulis serangkai atau terikat. Contohnya, prakata. Sering ya di buku-buku kan ada prakata. Nah, itu dia harus disambung atau harus ditulis serangkai. Prasejarah misalnya, prasejahtera. Sekarang tuh sering dalam istilah-istilah ilmu sosial digunakan kata-kata prasejahtera atau masyarakat yang untuk menggantikan kata miskin sebenarnya. Nah, ini penggunaannya pakai seperti ini. Jadi, teman-teman ketika nanti ingin menuliskan pra atau pasca, kalau tidak diikuti dengan kata-kata yang lain, penulisannya tuh harus seperti ini. Untuk menandakan bahwa dia itu adalah terikat. Nah, kemudian ada tanda pisah. Kalau tadi ada tanda hubung. Tanda hubung itu, kalau di komputer cuma 1 kali strip, tapi kalau kita membuat tanda pisah, itu biasanya 2 kali otomatis dia. Jadinya tanda pisah. Tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya ini, siapapun bisa jadi penulis. Kita sepakat kalau mereka rajin berlatih. Nah, ini, tanda pisah ini kalau misalnya ini dibuang, kalimatnya tidak rusak. Siapapun bisa jadi penulis kalau mereka rajin berlatih. Lalu, dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Nah, misalnya ini, Ina dan Ihan, kakak beradik, menjadi motor penggerak sekolah inklusi Harsha misalnya. Nah, kenapa ini perlu ditambahkan? Misalnya kakak beradik, nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Tapi kadang kita kan ingin ngasih tahu ke orang ya, siapa sih Ina dan Ihan ini? Misalnya kayak Asma Nadia dan Helvitiana Rosa misalnya. Asma Nadia dan Helvitiana Rosa, kakak beradik, nah menjadi motor penggerak literasi di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dipakai di antara 2 bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya gini, Banda Aceh Melabuh. Nah, ini berarti dari Banda Aceh sampai dengan Melabuh atau dari Banda Aceh sampai ke Melabuh. Jadi kenapa jalan nasional itu kadang ditulis Banda Aceh Medan. Nah, itu artinya dari Banda Aceh sampai ke Medan gitu. Nah, ini 2 sampai 20 Zulhijjah. Berarti ini untuk menghemat kata. Ya, misalnya kalau kita tulis di flyer-flyer kan kalau kita buat misalnya tanggal 20 sampai dengan 22 misalnya. Boros ya. Jadi kita bisa pakai tanda hubung. Nah, bukan tanda strip atau tanda kita pakai tanda pisah, bukan tanda hubung seperti yang tadi. Nah, ini juga 2000 ke 2020 nih berarti dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Nah, kemudian ada juga tanda tanya. Tanda tanya kapan dipakai? Yang pertama dipakai pada akhir kalimat tanya. Siapa saja peserta kelas ini? Nah, kalau sudah ada tanda tanya seperti ini, nggak perlu lagi kita pakai tanda titik di sininya, di akhir kalimatnya, sudah otomatis. Nah, ini juga menandakan pertanyaan ini harus dijawab, gitu ya. Nah, yang kedua dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya nih, Masjid Baitur Rahman dibangun di masa Jepang, gitu ya. Nah, ini mestinya nggak ada titik ya. Kenapa kita buat di sini? Karena kita ragu. Karena kita ragu misalnya. Sehingga kita antara pernyataan dengan pertanyaan. Inilah dia nih.
Sering nih dalam artikel misalnya Aceh termiskin di Sumatera misalnya. Kita ingin menyatakan tapi sekaligus ingin bertanya. Di akhirnya bisa kita buat dalam tanda kurung bertanya. Mereka sudah bercerai. Nah ini juga misalnya kita nggak yakin mereka sudah bercerai atau belum ya. Kita bisa buat seperti ini. Nah berikutnya juga ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang serupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Nah, misalnya indahnya Aceh, maju atau mundur, yang benar saja, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita bikin tulisan, kalau orang marah kan nggak mungkin pakai tanda tanya, pasti kita pakainya tanda seru. Berikutnya ada tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini yang pertama dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kelebihan bayar ini akan diusut lebih lanjut. Nah, asumsinya adalah ketika ada titik-titik ini mestinya ada kata-kata lain yang kita sisipkan. Tapi karena kata-kata itu terlalu panjang, kita penggal dia atau kita pangkas, kita buat tanda titik 3. Nah, biasanya ini sering kalau kita mengutip artikel. Misalnya dalam satu paragraf gitu ya, kita ingin kutip dalam satu paragraf misalnya ada 5 kalimat. Kita cuma ingin kutip 1 kalimat aja. Nah, kita bisa pakai sama ini. Supaya nggak 4 kalimat yang lain yang nggak perlu itu nggak perlu kita cantumkan. Bisa juga seperti ini. Dalam peraturan sekolah telah dijelaskan. Nah, misalnya penjelasannya tentang apa? Bisa tentang busana, bisa tentang SPP misalnya. Yang nggak perlu kita perjelas lagi di sini. Misalnya keterangan tentang ini atau penjelasan tentang ini tuh sudah ada di paragraf-paragraf sebelumnya. Ini misalnya dalam dialog. Ya udah kita buat aja seperti ini. Nah, kenapa ini titiknya 4? Karena ini di akhir kalimat. Jadi kalau di akhir kalimat tuh titiknya 4. Beda sama ini. Kalau ini kan di tengah kalimat. Jadi kita buat titiknya 3. Nah, karena yang titik terakhir ini adalah menandakan titik terakhir kalimat. Nah, ini dibuat di awal kalimat. Ini juga seperti itu. Tak mengerti aku dengan sikapnya. Jadi ini dia asumsinya adalah di titik-titik ini si subjek sudah menjelaskan berbagai unek-uneknya. Jadi bisa seperti ini. Contoh yang lain misalnya ayo kalian sudah bisa tidur. Nah, misalnya kita bisa pakai titik-titik 3. Titik-titik 3, besok kan kalian sekolah gitu. Nah, di titik-titik 3 itu kita bisa isi misalnya, ya karena sekarang sudah larut, misalnya karena kalian tadi nggak tidur siang, sehingga kalian sudah bisa tidur sekarang gitu. Tapi kita nggak perlu tulis sedetil itu, kita bisa ganti dengan kalimat titik-titik elipsis. Nah, ini biasanya sih sering di tulisan-tulisan fiksi ya. Lalu, yang berikutnya adalah dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Nah ini, menurutku, entahlah. Nah, kalau ini kan memang nggak selesai gitu ya, jadi kita bisa pakai ini. Jadi simpulannya, oh sudah saatnya pulang. Nah, kita bisa pakai tanda elipsis seperti ini. Nah ini ada tanda petik 2. Tanda petik 2 seperti ini dipakai untuk mengapit petikan langsung dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya ini. Dalam dialog biasa seringnya pakainya ini. Pilih aku atau dia, kata Tona gitu ya. Nah, ini kita pakainya ini. Kalau dalam misalnya kita ngelihat berita atau apa, kalau ada titik 2 ini udah berarti dia itu kutipan langsung. Artinya yang mengatakan ini adalah si subjeknya. Menurut pasal 31 Undang-Undang 945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, ini berarti kutipan yang ada di dalam ini, kutipan langsung. Ini tidak boleh kita permak. Harus apa adanya. Gitu. Kemudian dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ini contohnya ini. Sajak pahlawanku terdapat pada halaman 100 buku itu. Misalnya kita bikin buku antologi misalnya. Buku antologi ini kan ada satu judul
ada satu judul besar, misalnya Kisahku di TBM Aceh. Nah, nanti kan di dalam buku itu ada beberapa judul-judul kan. Nah, kalau kita mau buat misalnya karya Bu Susi yang berjudul, nah judulnya itu kita buat seperti ini. Terdapat pada halaman 100 buku ini misalnya. Jadi kita apit seperti ini. Agnes Mo baru saja merilis lagu Seandainya. Nah, ini berarti judul single lagu ya. Film If berkisah tentang balas dendam. Ini juga judul. Tuh. Jadi tidak ditulis miring. Nah, berikutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Misalnya nih, tetikus. Tetikus ini kan artinya mouse ya. Kenapa dia dibuat tanda kutip seperti ini? Karena ini artinya adalah bukan tikus. Bukan tikus biasa gitu. Tapi produk dari bagian dari perangkat komputer. Nah, sebagai guru, kita tak boleh menerima kado. Nah, ini juga karena kado bukan kado arti yang sebenarnya, tapi bisa jadi sogokan, makanya kita buat dalam tanda kutip. Kalau jurnalis, kadang-kadang sebagai jurnalis kita nggak boleh menerima amplop gitu. Tapi kalau misalnya amplopnya memang amplop putih, ya nggak perlu kita buat tanda kutip gitu. Tapi ini kenapa kita buat tanda kutip? Karena dia bukan makna yang sebenarnya, jadi lebih ke kayak kiasan gitu ya. Misalnya kayak orang, dia panjang tangan gitu, kan bukan berarti tangannya yang panjang secara fisik, tapi dia suka mencuri. Nah, udah habis. Udah habis. Nah, teman-teman, kira-kira itu tadi memang agak sedikit menjemukan ya, tapi ya beginilah kalau kita belajar teori ya. Nah, kalau teman-teman mau bertanya, saya persilahkan. Itu tadi. Ini yang paling sering. Tapi ada juga nanti penggunaan majas dan segala macamnya. Tapi itu udah yang ke level expert lah. Tapi setidaknya teman-teman ketika membuat tulisan itu bisa membedakan dulu konteksnya. Kemudian juga bisa membedakan kaidahnya. Kaidahnya tuh harus benar ya, baik dan benar. Jadi baiknya sesuai konteks. Misalnya kita buat tulisan antologi di TBM, berarti ya konteksnya ruang lingkupnya adalah TBM Aceh gitu. Bisa jadi ada istilah-istilah khusus yang ada di sana dan sah-sah saja untuk kita pakai. Ya, teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Gimana ini, ada yang mau bertanya atau bingung semua? Nanti ini materinya bisa dibagi Nita. Nanti aku kirim ke Nita, siapa tahu mau ulang-ulang ya. Nah, ini aku mau tunjukin ini. Ada contoh kalimat sebentar. Nah, misalnya ini. Ini kan judul beritanya ini ya. USK terus kembangkan kecerdasan buatan. Nah, Universitas Syah Kuala. Nah, ini beberapa hal yang juga harus kita perhatikan dalam teknik penyuntingan. Misalnya, ini kan sudah ada pernyataan seperti ini kan, Universitas Syah Kuala, dalam kurungnya itu singkatan USK. Nah, untuk menuliskan yang seperti ini, berarti kita harus tuliskan ininya dulu, baru dalam kurungnya singkatan. Bukan singkatan dulu, baru tulis kepanjangannya. Kemudian, kalau ini kan namanya singkatan. Tapi ada yang namanya akronim. Akronim itu singkatan yang disingkat, tetapi dia melahirkan atau menjadi kosakata baru. Jadi yang dibaca itu bukan huruf, bukan huruf per huruf. Kalau ini kan huruf per huruf ya. Ini namanya singkatan. TNI itu singkatan. Tapi ada Polri. Nah, Polri itu akronim. Misalnya Sultra. Sultra itu
kalau misalnya disingkat kan harusnya ST ya, Sulawesi Tenggara misalnya. Tapi karena dia menjadi akronim, disingkat menjadi Sultra. Nah, kalau kalau singkatan, dia ditulis semua huruf atau kata dasar. Misalnya U, S, K. Tapi kalau akronim yang dituliskan kapital itu adalah huruf awalnya aja. Misalnya Sultra berarti yang ditulis besar itu cuman S-nya doang gitu. Apalagi misalnya kalau dulu kan disingkat Unsiah ya. Misalnya Unsiah berarti itu yang dikapitalkan U-nya aja gitu. Nah, Unsiah terus menyelaraskan diri dengan zaman. Salah satu yang sedang serius digembleng adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini juga, ini kan dalam bahasa asing, dan ini dia harus dimiringkan. Kemudian A-nya harus ditulis kecil, I-nya harus ditulis kecil, karena dia bukan nama. WSK baru saja melaksanakan seminar bertajuk AI di Aula FMIPA kampus setempat Kamis. Nah, ini juga karena ini hari, berarti K-nya harus besar. Kemudian Wakil Dekan FMIPA Dr. Nasrullah Zaini SSI MSI MSc. Nah, ini tadi ya yang dalam penulisan gelar di sini harus ada titik, di sini harus ada titik, kemudian koma, baru setelah M ada titik lagi, setelah I ada titik lagi, koma, M ada titik lagi, setelah C ada titik lagi, koma, gitu, baru disambung dengan yang lainnya. Nah, ini program studi kecerdasan buatan. Nah, ini juga karena di sini ada nama, kecerdasan buatan ini adalah nama, berarti di sini kita harus besar, P-nya besar, S-nya besar, singkatan. Nah, kalau ini tadi, ini akronim. Akronim dari program studi adalah PRODI. Jadi penulisannya seperti ini. Apalagi ya di sini. Nah, ini juga sama seperti tadi, mestinya di sini setelah C ada titik. Ini juga setelah prof mestinya ada titik. Kalau tidak mau pakai titik, kita bisa tulis full seperti ini. Kemudian, nah ini juga yang tadi ya, karena dia diikuti dengan nama, jadi D-nya ini besar. D ini merujuk pada orang, pada dekannya. Kita tidak tuliskan namanya lagi, tapi dengan D besar ini sudah pasti itu orang. Nah, ini juga tidak perlu besar, karena ini bukan nama prodi. Nah, ini juga R-nya, kenapa R-nya besar? Karena rektor ini mengacu pada Prof. Marwan. Tapi kalau misalnya kita tidak mengacu pada orang, R-nya kecil aja. Misalnya kita cuma menuliskan nama jabatan. Itu ya, USK saat ini sedang menjaring calon rektor baru misalnya. Ya sudah, R-nya kecil aja gitu. Nah, ini juga online. Online ini bukan bahasa Indonesia, jadi dia harus dimiringkan. Bahasa Indonesianya adalah daring, dalam jaringan. Nah, ini aktivitas. Hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian kita ya, teman-teman. Misalnya ketika menyunting kan banyak produktivitas, aktivitas, elektabilitas misalnya. Yang hal-hal seperti itu kadang-kadang misalnya kita bingung nih, mau pakai F atau pakai V misalnya. Nah, ini kita bisa cek aja di kamus, di KBBI gitu ya. Jadi aktivitas itu pakai V, produktivitas itu pakai V. Gitu, Nita. Ngomong-ngomong yang ikut antologinya udah berapa banyak? Ada sekitar 15, Kak. 15. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kemudian saya membagikan link absen juga. Silahkan ya.
Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman yang sudah pernah menjadi penyunting misalnya, atau ada yang mau mengoreksi apa yang saya sampaikan tadi. Banyak yang udah jelas Kak Ihan, ada yang udah jelas, ada yang katanya nanti kalau bingung mau japri. Sip, sip, sip. Iya, ini yang udah sangat jelas pasti nih Bunda Daya, editor. Mungkin kalau enggak, ini bisa kita padai aja Nita, kadang udah pukul 21 juga nih. Ya, ya Allah, sudah bicara tapi ternyata masih di mute. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita padai sampai di sini. Tapi sebelumnya, teman boleh mengisi absen dan kita mau foto bersama ya. Amin. Ya. Tapi yang ikut di sini semua yang ini Nita, yang ikut antologi. Iya benar Kak. Tadi ada beberapa juga yang masuk terus keluar lagi kayaknya karena sinyal ya. Iya, di sini juga mendung sih tadi. Teman-teman boleh sempat hujan. makanya ya, kita mau foto dulu. Cuman berapa ini? Tidak apa-apa lah. Kita foto dulu ya. Sudah? 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Bah. Hah? Bah. 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 Tunggulah. Ada ajudan di samping Nita. Ajudan ini. Berapa umurnya dah? Ada sekitar 18 bulan. 1, 2, 3. Umar ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kak Ihan. Teman-teman mohon diisi absennya yang sudah di-share tadi. Baik Kak Ihan, mungkin boleh penutup ya. Soalnya tadi kan teorinya itu lumayan banyak ya. Jadi barangkali bisa penutup untuk menguatkan ini kami bersuasunting ria. Ya intinya sih memang kan ini sangat teknikal ya. Saya aja untuk bisa mempelajari yang kayak tadi itu butuh waktu bertahun-tahun, dan memang kita betul-betul harus harus mau memelotot itu satu persatu gitu. Saya sendiri kalau misalnya pengalaman menyunting, satu naskah itu kadang bisa saya sunting sampai 3 kali untuk membaca ulang gitu. Kadang-kadang ada yang terlihat atau tidak gitu ya. Nah, itu juga yang saya sarankan ke teman-teman ketika misalnya sudah buat satu tulisan dan ingin swastunting, baca sampai beberapa kali. Karena
kenapa dalam penulisan itu kan kadang ada kita dianjurkan untuk memendam tulisan kan. Setelah kita pendam, misalnya kita baca 1 hari kemudian, setelah dipendam baru kita lihat, oh kayaknya konteksnya kurang tepat, oh kayaknya ada substansinya yang kurang pas. Biasanya di situ kita paling agak kesulitan untuk mendeteksi. Kalau yang saltik-saltik itu kan gampang ya kita perbaiki, tapi memahami substansi konteks itu yang yang contoh paling sederhana konteks itu misalnya gini, kalau saya ngomong sama orang Batak, ngomong kau-kau itu kan ya biasa aja bagi mereka, tidak dianggap kasar. Tapi kalau kita ngobrol sama orang Aceh, misalnya kita ngomong kau-kau, bisa jadi dianggap nggak ada etika. Karena itu hal-hal seperti itu yang kita harus punya sense yang jeli ketika kita dalam menyunting. Tapi kabar baiknya menyunting ini bisa dipelajari. Kalau misalnya teman-teman bingung untuk, kan tadi ada tanda baca ya, ada tanda koma, misalnya ini mau diletakkan di mana, cari aja di KBBI. Cari aja di KBBI, itu pasti ada penulisannya tuh detail. Sampai di mana kita taruh tanda koma itu ada di KBBI-nya. Jadi nggak usah bingung-bingung, semuanya ada di situ. Tinggal lihat aja contoh yang ada di KBBI. Saya biasanya juga panduannya seperti itu ya. Nah, misalnya contoh kita cari kata wah. Itu di kata wah itu langsung ada tanda koma. Misalnya wah bukan main ramainya Jakarta. Nanti teman-teman bisa cek deh. Itu ada tanda yang di strip misalnya di sini. Ini saya cari kata wah ada tanda hubung 2, itu berarti kata wah semestinya di sini. Setelah wah itu ada koma. Jadi dengan memahami tulisan-tulisan atau kode-kode yang ada di KBBI aja, menyunting itu jadi sangat menyenangkan, bisa jadi ilmu yang luar biasa. Dan satu lagi yang harus kita tanamkan bahwa kita jangan meng-underestimate ilmu tertentu ya. Misalnya kan kita kadang suka beranggapan tuh seperti ini ya, saya dari kecil kan ngomong bahasa Indonesia gitu, menyunting tuh mudah kok. Ternyata setelah dipelajari bahasa Indonesia itu tidak segampang yang kita pikirkan gitu, sama rumitnya dengan ilmu cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, itu tadi pesan saya sih, sebelum tulisan itu dipublikasikan, baca setidaknya minimal 3 kali untuk memahami apa dan kenapa kita harus menuliskan entah kalimat, entah paragraf atau artikel itu. Itu aja sih Nita dari Ihan. Nanti ininya mungkin bisa dibagi ke teman-teman ya materinya, biar bisa dibaca ulang. Nanti saya kirimkan email form TBM saja ya, supaya bisa diteruskan ke teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ihan dan teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini jadi ilmu dan bekal untuk kita menyunting nantinya. Sehingga tulisan yang sudah dikirim kemarin itu lebih baik. Supaya nanti waktu terbit tidak ada penyesalan ya. Misalnya ketika ya Allah kenapa ini tulisan begini tapi terakhir terbit begitu. Soalnya saya sering begitu Kak. Pengalaman sama pribadi. Kenapa pakai kata ini ya gitu. Iya benar itu. Nggak baik. Terima kasih Kak. Dan teman-teman yang lain saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam Kak Ihan. Teman-teman kalau mau keluar sudah boleh ya. Umar, Sene Umar. Sene Umar. Sene Umar. Jeli Umar. Siapa?